ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan nikmat kepada seluruh makhluknya dan itu tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan ini, di malam ini kita telah berada di penghujung bulan Syawal, yakni kita berada di tanggal 29 Syawal 1447 Hijriah bertepatan dengan 17 April 2026 Masehi. Alhamdulillah, di pertemuan kita sebelumnya, pertemuan pertama setelah libur di bulan Ramadan, alhamdulillah kita membahas dua pembahasan. Yang pertama yaitu tentang bagaimana agar kita bisa istiqomah meskipun Ramadan telah berlalu. Alhamdulillah telah kita jelaskan secara ringkas agar bagaimana kita bisa tetap istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun bulan Ramadan telah berlalu. Kemudian yang kedua, alhamdulillah kita masuk kepada pembahasan yang kita mulai dengan muqaddimah, dengan pembukaan dari syubhat-syubhat seputar dakwah salaf dan bantahannya. Itu telah kita pelajari dan kita sudah sebutkan bahwasanya itu terdapat ditulis oleh muallif itu 21 syubhat beserta bantahannya. Jadi apa syubhat yang dilontarkan oleh orang-orang, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, bahkan orang yang tidak beriman pun, orang-orang kafir dan seterusnya, terhadap dakwah salafiyah. Jadi mereka menuduhkan hal-hal yang syubhat dan itu dibantah dalam tulisan ini. Jadi ini tidak semua dimasukkan di sini, dinukilkan di buku ini, kan, tetapi ini yang sering dilontarkan oleh orang yang syubhat itu membuat kita ragu, oh berarti ya benar. Tapi sebelum kita lanjutkan, mungkin ada di antara bapak-bapak yang menjelaskan secara ringkas apa itu muqaddimah kemarin, pengantar tentang syubhat-syubhat seputar dakwah salafiyah dan bantahannya. Ada yang bisa menjelaskan? Singkat pun tidak apa-apa. Ustaz ini gaya di kampus nih. Biasanya sebelum mulai kuliah kan, di pekan yang lalu apa yang dibahas? Ketahuan mana yang tidak belajarnya, mana yang tidak. Tapi ini bukan kampus, ini Masjid Ubay bin Ka'ab. Cuma kita terapkan metode demikian, bagaimana? Kalau di kampus baru pekan yang lalu, ini 2 pekan yang lalu, karena kita dua kali sebulan, Jumat pekan pertama dan Jumat pekan yang ketiga. Ada sebenarnya mau tapi masih belum berani, Ustaz. Itu memang salah satu metode pembelajaran. Jadi banyak metode pembelajaran, diskusi, tanya jawab. Dengan demikian, kalau kita kan selama ini kan monoton, ceramah saja kan, ceramah, mau dengar tenda. Kini dicoba pula, tes gimana. Sebelum kita melanjutkan syubhat-syubhat yang ditulis oleh penulis rahimahullah taala, mungkin ada satu yang mewakilkan untuk mengobati apa saja ya kan. Ada bapak-bapak? Mudah-mudahan ada satu.
Sambil lihat buku boleh, open book. Open book. Jadi ujiannya open book. Boleh buka buku. Taib. Ini ada nunjuk, ngerti yang ditunjuk. Tidak apa-apa. Silakan Pak, yang tahu aja sambil lihat. Yang subhat Ya, yang subhat yang sebelum kita masuk ke poin-poin subhatnya kan sudah dijelaskan apanya. Pengantar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi subhat yang pertama Ahlus Sunnah wal Jamaah Salafiyun dijelaskan adalah musyabbihat. Nah, itu belum kita pelajari. Maksudnya pengantar di pekan yang lalu. Jadi kita murojaah ini. Bapak hadir kan di pekan yang 2 pekan yang lalu? Yang kita bahas kan tentang agar istiqomah. Yang pertama, setelah azan baru kita lanjutkan ke pembahasan buku ini. Kalau di halamannya 435 yang kita bahas sampai 440. Cuman secara umumnya garis besarnya bagaimana? Sepertinya 2 menit cukup itu untuk jelaskan. 2 menit udah lama ya. Kalau dosen 2 jam pelajaran. Halaman 435 sampai halaman 440. Cuman kan terbayang gambarannya, diingat-ingat ini pembahasannya. Yang mana yang teringat atau selintas yang terbaca, dibaca saja, tidak masalah. Pada hakikatnya subhat yang dilontarkan oleh ahlul bid'ah dan pengekor hawa nafsu semuanya tidak berdasar kepada ilmu, hanya berdasarkan zon atau sangka-sangka atau kira-kira saja, khayalan, kebodohan, kekeliruan, tuduhan yang bohong, mengada-ngada, kedengkian, fitnah dan lainnya. Dan pun asal subhat itu adalah lebih lemah daripada sarang laba-laba. Akan tetapi subhat itu dihiasi oleh setan dengan keindahan bagus, elok, seolah-olah alasannya benar, dan terkadang bisa menguasai dan berpengaruh tergantung siapa yang menyebarkan fitnah atas subhat tersebut. Atau dengan kata lain, subhat mempunyai pengaruh. Namun harus diingat bahwa pengaruh bukanlah dalil atas kebenaran. Masya Allah. Barakallahu fiik. Ada hadiah Pak. Jadi hadiahnya alhamdulillah buku kami yang ditulis 6 tahun yang lalu 2 kali cetakan itu indie publish, biaya sendiri, istilahnya ada izin ISBN-nya. Alhamdulillah di tahun ini tepatnya di bulan Ramadan yang lalu, alhamdulillah Allah mudahkan akhirnya ada ISBN-nya. Ada ISBN-nya, Allahku dan Allah Rabbku dan Rabbmu. Pernah kita bedah buku di sini waktu itu. Kalau tidak salah itu dari fotokopi PDF. Kalau yang ini bukunya langsung. Tapi tidak ada tanda tangan dari penulisnya. Alhamdulillah. Jadi itu kalau ada waktu luang dibaca Pak. Kalau ada Al-Quran, belum baca Al-Quran dulu. Itu selingan saja. Barakallahu fiik. Jadi tidak setiap pertemuan kita ada untuk menyimpulkan karena ada bawa buku tadi. Tapi alhamdulillah adapun yang belum ada dapat ya itu hanya sekedar untuk mengetahui bagaimana kajian sebelumnya, dan alhamdulillah itu sudah tergambarkan garis besar bahwasanya syubhat, kerancuan atau keraguan-raguan yang dilontarkan oleh orang-orang kepada dakwah salafiyah ini itu jelas sumbernya sudah disebutkan tadi oleh Bapak barakallahu fiik, yaitu dari zon, praduga saja, zon, sangka-sangka saja, dari kejahilan, dari dongeng, dari khayalan dan seterusnya, bukan dari dalil. Kenapa pengaruhnya besar? Karena itu dihiasi oleh syaitan. Jadi subhat itu dihiasi oleh syaitan
sehingga memiliki pengaruh yang besar. Jadi kenapa orang itu bermaksiat? Karena maksiat itu dihiasi oleh syaitan. Dihiasi, ada saja hal-hal yang membuat kita terjerumus kepada maksiat tersebut. Dihiasi keindahan-keindahan, padahal kesengsaraan di akhirat. Kelezatan hawa nafsu dan seterusnya, kenikmatan yang sesaat, akan tetapi membuat kita sengsara di akhirat. Itu semuanya yang dihiasi oleh syaitan, yang dibuat indah oleh syaitan, itu awalnya itu bukan dalil. Itu hanya hal yang telah disebutkan oleh Bapak tadi. Tidak, sebenarnya kalau orang yang kuat istilahnya senantiasa mempelajari agama Allah, hal yang demikian tidaklah membuatnya ragu-ragu. Sudah mantap. Itu keraguan yang dihembuskan oleh orang itu hanya seperti buih yang mana di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 17, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa ammaz zabadu fayazhabu jufaa'a. Jadi wa amma yanfa'un nasu fayamkuthu fil ardh. Adapun buih akan hilang sebagai suatu yang tidak ada gunanya. Wa amma yanfa'un nasu fayamkuthu fil ardh. Tetapi yang bermanfaat bagi manusia tetap ada di bumi. Begitu juga orang-orang yang meneriakkan syubhat, kebatilan dan seterusnya, yang mereka membuat orang lari dari dakwah yang hak, itu sebagaimana disebutkan sebagai angin atau sebagai fata morgana. Di dalam surah Ibrahim bisa dilihat, sudah kita pelajari dalam surah An-Nur, dan bahkan itu lebih lemah daripada sarang laba-laba. Itu lebih lemah daripada sarang laba-laba, yang ayatnya bisa dilihat dalam surah Al-Ankabut. Adapun tadi seperti yang ditiup angin, abu yang ditiup angin dalam surah Ibrahim ayat 18, dan adapun seperti fata morgana itu dalam surah An-Nur ayat 39, dan juga adapun seperti lebih lemah daripada sarang laba-laba itu dalam surah Al-Ankabut ayat 41. Kamathalil ankabuti ittakhadhat baita, seperti laba-laba yang membuat rumah. Wa inna awhanal buyuti labaitul ankabut, dan sesungguhnya rumah yang paling lemah ialah rumah laba-laba. Lau kanu ya'lamun, sekiranya mereka mengetahui. Jadi itu keadaan syubhat, keadaan hal-hal yang membuat orang ragu, orang lari kebatilan yang mereka hembuskan, bukan dalil tetapi kebatilan. Dan itulah yang telah dilakukan oleh para umat-umat terdahulu kepada para nabi dan rasul terdahulu. Mereka menuduh utusan Allah dengan yang tidak-tidak. Sampai nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sebagaimana kita ketahui dari sirah, bagaimana mereka mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam orang gila, kemudian dukun, kemudian tukang sihir, penyair dan seterusnya. Itu yang mereka berikan lakop-lakop, julukan-julukan, agar orang tidak mau mendengar apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu sudah turun temurun sampai sekarang dan sampai akhir zaman. Orang akan memberi gelar-gelar, lakop-lakop, syubhat-syubhat agar orang menjauhi dakwah yang hak, dakwah yang benar, yang senantiasa berusaha. Para duat, para dai, ustadz kita di negeri ini berusaha agar umat itu kembali kepada ilmu, yaitu qala Allah, qala Rasul. Berusaha meskipun tentunya tidak semudah membalikan telapak tangan. Ada yang penentangan dan seterusnya, itu tetap ada. Bahkan para nabi dan rasul yang ada mukjizat itu ada penentangannya. Apalagi seorang dai yang berusaha untuk mengembalikan agama ini sebagaimana, agar mungkin tidak seperti seutuhnya, akan tetapi usaha agar memurnikan ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita di pertemuan ini memulai, di pertemuan yang ke-29 memulai syubhat-syubhat yang dinukilkan oleh mu'alif berserta bantahannya terhadap dakwah salafiyah. Syubhat yang pertama, Ahlus Sunnah wal Jamaah Salafiyun
mereka sebutkan adalah musyabbihah, kelompok yang menyamakan Allah dengan makhluknya. Musyabbihah, tasyabbuh. Jadi man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka ia termasuk kaum tersebut. Jadi penyerupaan. Jadi mereka mengatakan bahwasanya dakwah salafiyah adalah masyaallah. Yaitu dakwah orang yang melakukan musyabbihah, kelompok yang menyampaikan Allah dengan makhluk. Jadi yang memberikan gelar demikian adalah Jahmiyah, orang-orang Jahmiyah, Mu'tazilah, Al-Asy'ariyah. Mungkin belum hadir bagi di dalam ingatan kita bagi yang belum mempelajari firqah, sekte-sekte, kelompok-kelompok, pecahan-pecahan, hizbi-hizbi di dalam agama ini. Insyaallah kalau kita bersabar, kalimat-kalimat yang disebutkan ini kelompok Jahmiyah, Mu'tazilah itu ada bagian akhir pembahasannya. Ada di bagian akhir pembahasannya. Namun untuk sekarang kita lewati saja dulu apa itu Jahmiyah, suatu kelompok pemikiran Jahm bin Safwan, Mu'tazilah turunannya, Al-Asy'ariyah, Imam Al-Hasan Asy'ari yang dinisbahkan kepada beliau akidahnya dan seterusnya. Jadi itulah yang mereka juluki, yang mereka beri lakop, yaitu ini mereka adalah musyabbihah, mengatakan kepada dakwah Ahlussunnah wal Jamaah dengan musyabbihah. Hal itu disebabkan karena Ahlussunnah wal Jamaah, kata penulis, mensifati Allah Ta'ala dengan setiap sifat yang Allah sifatkan untuk dirinya sendiri atau yang disifatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa ditaktil, tanpa ditamsil, tanpa ditashbih dan tanpa ditakyif. Maksudnya akidah dalam pembahasan asma wa sifat ini digambarkan sedikit kepada ikhwani fiddin wa akhwati fil azakumullah. Di dalam asma wa sifat itu ada beberapa orang di dalam memahaminya. Yang pertama taktil, mu'attilah, yaitu kelompok yang menolak, ditolaknya semua sifat-sifat Allah. Tidak mungkin Allah mempunyai sifat demikian. Kalau Allah mempunyai sifat demikian berarti Allah sama dengan makhluk. Ditolaknya semuanya. Allah begini, tidak ada Allah seperti itu. Jadi ditolak. Inilah Jahmiyah. Yang kelompok pertamanya adalah Safwan bin Jaham bin Safwan, terbalik. Jadi yang kedua, jadi namanya disematkan di situ Jahmiyah, pengikutnya. Kemudian yang kedua mentakwil, yaitu memalingkan maknanya. Jadi ketika Allah mengatakan sifatnya seperti ini, lalu dipalingkannya, maksudnya ini. Jadi tidak ditetapkan. Contoh yang biasa ya yang kita pahami, ini istiwa, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah istiwa. Oh, maksudnya itu ada istaula, berkuasa. Dipalingkannya maknanya, ditakwil. Itu menakwil namanya. Jadi dengan sifat-sifat Allah seperti tangan, yang lainnya itu mereka tiadakan. Tidak mungkin Allah memiliki tangan katanya. Kalau memiliki tangan sama dengan makhluk. Sebenarnya mereka yang melakukan musyabbihah, menyerupai, karena dari pikiran mereka awalnya tangan, mereka membayangkan tangan seperti makhluk. Sebenarnya mereka awalnya karena mereka membayangkan, akhirnya mereka tolak. Tidak mungkin sama dengan makhluk. Nanti insyaallah akan diketahui harusnya bagaimana. Lalu yang ketiga namanya taufid, bukan tauhid ya, taufid. Taufid itu ketika Allah menyebutkan tentang sifat-sifatnya yang maha tinggi. Jadi kalau di asma mungkin tidak terlalu ya, yang berat itu di sifat. Asmaul husna, orang menerima Allah Ar-Razzaq, menerima yang maha memberi rezeki seperti Ar-Rahim, Ar-Rahman. Tetapi di sifat yang banyak diselewengkan oleh orang. Adapun yang berikutnya adalah taufid. Taufid yakni yaitu Allah mengatakan begini misalnya tentang sifatnya di dalam Al-Quran, dan Nabi SAW menjelaskan di dalam hadisnya, itu tidak diketahui, terserah Allah apa maknanya, terserah Allah, kita tidak memahaminya. Jadi sebagaimana ulama tafsir menafsirkan ayat-ayat terpotong, qata'ah di awal surah-surah yang terputus, Alif Lam Mim, seperti itu, Yasin, Nun, Shad,
kaf ha ya ain shad. Seperti itu, ta sin mim. Jadi seperti itu. Kan kalau kita lihat terjemahan hanya Allah yang mengetahui maksudnya. Jadi mereka menganggap sifat-sifat Allah, ya Allah yang mengetahuinya. Seolah-olah ini dalam kebenaran. Ada kajian dahulu, kajian lama ya, mungkin ada ustadz yang kondang di negeri kita ini. Nah, itu awalnya mereka mengatakan demikian, taufik. Kita serahkan maknanya kepada Allah ini. Nah, sekilas itu benar, tetapi masih batil juga. Yang benar adalah sebagaimana Allah mensifati dirinya. Allah mensifati dirinya di dalam Al-Quran. Allah sebutkan tentang dirinya, sifatnya. Kemudian Nabi SAW menyebutkan sifat Allah di dalam hadisnya. Jadi kabarnya itu benar dari Allah Subhanahu Wa Taala dan dari Nabi SAW, dan tidak boleh yang lainnya. Tidak boleh dari hanya cukup dua sumber tersebut. Tidak boleh yang ketiga yang lainnya. Hanya dua tersebut. Akal tidak boleh, yang lainnya tidak boleh. Tetapi akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu menetapkan sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan ketinggian sifat Allah tersebut, itu tanpa ditaktil. Ditaktil yakni tanpa ditolak, tanpa ditamtsil, dipermisalkan, tanpa ditashbih, diserupakan, tanpa ditakhir, tanpa ditanyakan bagaimananya. Yang maklum kita kalau mempelajari asma wa sifat, yakni perkataan Imam Darul Hijrah, yakni Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala, beliau ketika ditanyakan tentang istiwa, bagaimana istiwa tersebut, kepada Imam Malik, wahai Imam, kaif istiwa, bagaimana istiwa tersebut? Lalu Imam Malik rahimahullah ta'ala, Imam Darul Hijrah menjawab, jadi istiwa ma'lum, istiwa itu maklum, dimaklumi. Orang sudah maklum dengan istiwa tersebut. Sudah dipahami oleh para sahabat radhiyallahu anhum ketika ayat itu dibacakan, ketika Nabi menyampaikan, sudah maklum. Kemudian al-imanu wajib, mengimaninya wajib, kata Imam Malik. Kemudian wa kaifu majhul, bagaimananya tidak diketahui. Bagaimana istiwa Allah itu tidak ada yang mengetahuinya. Kemudian kata Imam Malik kepada orang yang bertanya, wa su'alu bid'ah, dan soalmu itu bid'ah, tidak ada orang yang pernah menanyakan hal ini. Lalu Imam Malik mengusirnya dari majelisnya. Nah, ini keadaan bagaimana seharusnya kita memahami tentang nama-nama Allah, Asmaul Husna wa sifatillah ulia, yang maha tinggi. Ini yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada para sahabat, generasi tabi'in, tabi'in, dan seterusnya sampai aimatul arba', imam yang 4. Jadi alhamdulillah kalau sudah demikian kita memahami nama-nama Allah yang indah dan sifat-sifatnya yang maha tinggi, itulah akidah yang benar, akidah yang sahihah. Tidak ada yang mengatakan Allah turun di sepertiga malam terakhir, disebutkan oleh Nabi kepada para sahabat. Lalu sahabat, bagaimana turunnya ya Rasulullah ini? Nah, sudah maklum, sudah diketahui bagaimananya. Jadi tidak ada timbul pertanyaan, tidak apa, orang-orang tersebut mengetahui semuanya. Baik. Kemudian orang-orang firqah-firqah yang tadi yang menuduh-nuduh tadi menjelaskan tentang sifat-sifat Allah itu wajib ditakwil. Sebagaimana kita jelaskan empat yang tadi itu ada pengikutnya semua. Yang Mu'attilah menolak, yang mentakwil ada semuanya. Yang taufid ada semua, yang benar yang tadi kita jelaskan yang terakhir yaitu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Karena itu adalah zahir dari nas, menurut mereka mengarah kepada tasybih, penyerupaan, maka harus dipalingkan maknanya secara zahir. Kata mereka secara zahir harus dipalingkan. Oleh karena itu siapa saja yang menetapkan bagi Allah apa yang ditetapkan oleh nas-nas tentang sifat tanpa mentakwilnya, maka mereka menganggapnya sebagai musyabbih, orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Adapun Jahmiyah, tuduhan yang mereka lontarkan kepada Ahlussunnah dapat dilihat dari perkataan pendirinya, yaitu Jaham bin Safwan. Jaham bin Safwan, ia menyangka bahwa siapa yang menetapkan satu sifat yang Allah Ta'ala tetapkan untuk dirinya di dalam kitabnya, yaitu Al-Quran, atau yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadisnya untuk Allah,
maka ia kafir dan termasuk golongan musyabbihah. Mereka yang mengkafirkan yang benar. Bayangkan. Kemudian Imam Abu Hatim ini telah dinukilkan di pertemuan yang lalu pernah berkata, yang wafat tahun 277 Hijriah, alamatul ahlil bid'ah waqi'atu fi ahlil athar. Ciri Jahmiyah adalah mereka menamakan ahlus sunnah dengan musyabbihah atau dengan lakop-lakop yang mencela ahlul athar. Kemudian Mu'tazilah lagi. Mu'tazilah mereka adalah pewaris Jahmiyah, jadi masih turunan dari Jahmiyah. Kalau Jahmiyah itu menolak seluruh sifat-sifat Allah. Adapun Jahmiyah ada sebagian yang mereka tetapkan, tetapi banyak yang mereka takwil maknanya. Dan sebagaimana Jahmiyah, mereka juga menyebutkan kepada ahlu sunnah dengan musyabbihah. Kemudian disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menyebutkan bahwa tokoh-tokoh Mu'tazilah menganggap seluruh imam seperti Imam Malik bin Anas. Jadi tokoh-tokoh mereka, orang-orang Jahmiyah, orang-orang Mu'tazilah yang mereka mengatakan kepada imam-imam seperti Imam Malik dan sahabat-sahabatnya, kemudian kepada Imam Sufyan Ats-Tsauri, kemudian kepada Imam Al-Auza'i, dan seterusnya kepada sahabat-sahabat yang maksudnya orang-orang yang bersamanya. Kemudian Imam Syafi'i rahimahullah taala dan sahabat-sahabatnya. Kemudian Imam Ahmad, Ishaq bin Rawahih, salah seorang guru dari Imam Bukhari yang pertama kali mengatakan bahwasanya beliau berharap ada yang hadir ini mengumpulkan hadis-hadis yang sahih. Maka terbetiklah di hati Imam Bukhari ketika itu hadir di majelisnya untuk mengumpulkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu Ishaq bin Rawahih dan sahabat-sahabatnya, kemudian Abu Ubaid dan seluruhnya orang-orang yang berpegang dengan athar, dengan peninggalan dari para sahabat atau halus sunnah, maka mereka menggelari dengan musyabbihah, orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Bahkan sebagian mereka menuduh para nabi, ini nabi yang mereka tuduh, salawatullahi wassalamu alaihim, dengan golongan musyabbihah. Disebutkan di sini Sumamah bin Al-Ash'aras yang wafat tahun 213 Hijriah, salah seorang tokoh dari Jahmiyah. Sebenarnya dinukilkan di footnote-nya bukan Jahmiyah tetapi Mu'tazilah. Tetapi memang Mu'tazilah itu mewarisi pemikiran dari Jahmiyah. Jadi mereka 11-12 ya sama. Mereka berkata, jadi Sumamah ini menuduh Nabi. 3 orang Nabi yang termasuk golongan musyabbihah. Ini menuduh Nabi, bukan umat Nabi SAW, tetapi Nabi, para Nabi. Ada 3 Nabi yang tuduhnya musyabbihah. Pertama adalah Nabi Musa alaihissalam. Sebagaimana ketika itu disebutkan innahiya fitnatuk, itu hanyalah cobaan darimu. Ketika Nabi Musa menyebutkan hal yang demikian sebagaimana terdapat dalam surah Al-A'raf ayat 155. Kemudian yang kedua Nabi Isa alaihissalam, ketika Nabi Isa berkata yang terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 116, ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Engkau ya Allah mengetahui apa yang ada pada diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada padamu. Dan tak terluput Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad dituduh musyabbihah sallallahu alaihi wasallam, mereka tuduh ketika berkata di dalam hadis yanzilu rabbuna tabaraka wa taala, itu di mana ketika Allah turun di sepertiga malam. Jadi Rabb kita turun, kata Nabi, sebagaimana hadis tentang nuzul, hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Nah, itu yang mereka tuduhkan. Nabi pun mereka tuduh dengan musyabbihah. Kemudian Al-Asy'ariyah, mereka menuduh Ahlussunnah dengan musyabbihah, hanya menetapkan sebagian sifat Allah dan Ta'ala dan menakwilnya sebagian yang lain. Jadi oleh karena itu mereka memberikan julukan musyabbihah bagi siapa saja menetapkan seluruh yang ditetapkan oleh Allah untuk dirinya sendiri atau yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW untuk dirinya. Jadi yang benar, ini sanggahan yang benar. Yang tadi kan masih berbicara tentang syubhat, hal yang mereka tuduhkan terhadap aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, salafiyun, dakwah salafiyah.
Kemudian yang benar dijelaskan di sini oleh muallif, yang benar dalam masalah nama-nama dan sifat-sifat Allah, bahwa perkataan dan pendapat Ahlussunnah wal Jamaah tidak pernah melebihi firman Allah Ta'ala. Apa itu? Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada satupun yang serupa dengan Allah dengannya, dan dialah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi Allah mengatakan tentang dirinya begini, itu tidak sama dengan makhluknya. Itu tidak sama. Laisa kamitslihi syai', tidak ada sama. Atau di akhir surah Al-Ikhlas, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang sekufu, yang setara dengan Allah, yang sama dengan Allah. Tidak ada. Jadi Allah Subhanahu wa taala ditetapkan oleh Ahlussunnah sebagaimana Allah menetapkan untuk dirinya, dan tanpa menyerupai dengan makhluk. Jadi ini sanggahannya yang benar. Tidak ada sebagaimana yang mereka tuduhkan, itu tidak benar. Ini pernah kita contohkan ya. Misalnya kaki kita, kaki meja, kaki kursi, kaki hewan itu berbeda. Namanya sama-sama kaki, tetapi itu berbeda. Apalagi Allah, laisa kamitslihi syai', tentu tidak sama. Begitu juga dengan tangan dan seterusnya. Jangan dibayangkan sebagaimana makhluk. Jangan dibayangkan. Seandainya itu terbayangkan, itu adalah waswas syaitan. Syaitan ingin menggiring kita kepada hal-hal yang akan mencelakakan kita. Tidak boleh. Tidak boleh, itu sesuai dengan ditetapkan, sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah, sesuai dengan kesempurnaan Allah. Baik. Begitu juga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mensifati Allah. Jadi yang pertama tentunya yang kita ambil kesimpulan, yang mengetahui Allah itu sendiri yaitu Allah. Lalu Allah kabarkan di dalam Al-Qur'an. Yang mengetahui tentang Allah adalah utusannya, itu Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah menjelaskan. Datang kita umatnya, oh enggak mungkin Allah demikian. Dan pernah kita contohkan di kajian kita, mungkin di majelis yang lain. Misalnya contohlah Buya, karena Buya nampakkan. Buya mengatakan karena tadi belum sempat makan ya, dia kata, Ustaz, ambo lapar Buya. Lita atau lapar? Lita ya. Karena berbeda bahasa Pariaman dengan bahasa lain. Kalau orang Pariaman lita itu lapar ya. Ada lita itu capek, latihan lita badan, itu latihan. Jadi Buya menyebutkan tentang dirinya, ambo lita. Lalu datang bapak yang lain misalnya, mungkin Buya lita. Ada sanggahnya pula Buya kan. Padahal Buya yang mengetahui tentang dirinya, dia belum makan lagi kan, itu dia tahu tentang dirinya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ini permisal Allah matsalul a'la, itu permisalan Allah itu lebih mulia, lebih tinggi untuk memahami kita. Allah menyebutkan tentang dirinya di dalam firman-Nya. Lalu disanggah oleh hambanya. Nabi SAW sebagai utusan Allah menyebutkan tentang Allah, nama-namanya yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha tinggi. Lalu tidak mungkin seandainya Allah turun ke langit dunia kosong aras. Nah, kan main logikanya. Lalu waktu yang mana? Berarti Allah tidak balik-balik. Di Indonesia sepertiga malam terakhir, nanti di Kolombo lain lagi, Sri Lanka, nanti di apa lagi, di Arab Saudi lain lagi, terus ke Afrika lain lagi, terus balik ke tidak balik-balik Allah ke aras katanya. Ini mereka memikirkan dalam logika, tidak bisa. Jadi perbuatan Allah tidak bisa kita mencernanya, tidak bisa. Itu makhluk itu. Jadi tidak bisa dicerna dengan akal kita yang sempit, karena akal kita itu terbatas. Kalau tidak percaya, lihatlah seperti pandangan. Akal itu seperti pandangan, panca indera kita, pandangan kita terbatas. Apa yang di balik dinding kita tidak mengetahuinya. Jadi akal kita itu terbatas sesuai dengan kapasitasnya. Di luar dari itu tidak bisa lagi kita. Mengenai hal gaib misalnya, kalau tidak ada kabar dari Allah tentang hari kiamat dan seterusnya, tidak ada kabar dari Nabi, kita tidak mengetahui tentang hari kiamat. Apa itu dalam peristiwa alam kubur, setelah berbangkit, adanya mizan, adanya sirat, adanya qantarah dan seterusnya, adanya haud telaga Nabi SAW. Kalau tidak dikhabarkan, maka kita tidak mengetahuinya. Yang kita ketahui hanya yang terbatas sesuai dengan kemampuan kita mencernanya. Lalu diturunkan wahyu untuk memberitahunya. Nah, ini seharusnya. Jadi tidak sebenarnya akal dengan nakal, maksudnya akal pikiran kita, akal dengan nakal maksudnya itu dalil, itu sebenarnya tidak bertentangan.
Cuman tunduk nak akal itu terhadap dalil, terima nak dalil. Nah, jadi jangan seperti orang-orang yang katanya intelektual yang mendewa-dewakan, bukan mendewa-dewakan, salah kita ya, yang membesar-besarkan, membesar-besarkan pemikiran mereka, falasifah, filsafat, sehingga akhirnya menggunakan akal semuanya, rasio mereka di dalam beragama. Nah, ini yang rusak jadinya. Kalau tidak masuk akal, ditolaknya ayat, ditolaknya hadis. Kalau masuk akal, baru diterimanya. Ini banyak yang sekarang intelektual mereka. Dan inilah yang merusak agama. Inilah yang merubah agama. Tidak sesuai dengan hawa nafsunya, tidak sesuai dengan akalnya, tidak masuk akal. Ini bukan syariat. Kalau itu masuk akal, ini baru syariat. Tidak demikian. Jadi akal kita, hawa nafsu kita tunduk dengan apa yang dibawa oleh Nabi SAW, baik itu Al-Quran dan Sunnah. Baik, sudah. Baik, kita dengarkan kumandang azan Isya. Insyaallah setelah itu kita lanjutkan pembahasannya. Insyaallah. Betul. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, man ba'd. Tadi sempat dilihat sejenak 21 syubhat yang dituliskan oleh penulis rahimahullah dalam tulisan beliau ini. Beliau tidak meletakkan mujassimah. Jadi ada juga ahlus sunnah dituduhkan oleh orang mujassimah. Mujassimah jisim ya, bahwasanya Allah itu memiliki anggota tubuh. Nah, itu tuduhan orang itu. Tetapi dengan mempelajari musyabbihah itu sudah mencakupi, sama cara membantahnya. Jadi musyabbihah menyerupakan dengan makhluk. Nah, itu sudah sama, sudah meliputi mujassimah. Jadi selain musyabbihah, mereka menggelari juga dengan julukan mujassimah. Jadi musyabbihah itu adalah kelompok atau golongan yang merupakan sifat-sifat Allah Ta'ala dengan makhluknya. Jadi ini perkataan Imam Ishaq bin Rahaweh yang kita sebutkan tadi. Dia adalah salah seorang guru dari Imam Bukhari yang wafat tahun 238 Hijriah. Imam Bukhari wafat tahun 256 Hijriah. Adanya tasbih
penyerupaan hanyalah bila dikatakan. Jadi orang yang melakukan penyerupaan musyabbihah apabila ada yang mengatakan tangan seperti tangan dan pendengaran seperti pendengaran, itu baru mengatakan musyabbih, melakukan penyerupaan. Adapun bila dikatakan tangan dan pendengaran yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Ta'ala tanpa menyerupakan dan tanpa menyamakannya dengan tangan dan pendengaran makhluk yang sesuai dengan kelemahannya, maka hal itu tidak bisa dikatakan dengan tashbih, dengan penyerupaan. Itu yang awal-awal kita tekankan tadi, bahwasanya akidah Ahlussunnah itu menetapkan nama-nama Allah yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha tinggi sesuai dengan keagungan, kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Dari arah pun tidak ada cacatnya. Sempurna yang tidak ada cacatnya sama sekali. Begitu akidah Ahlussunnah menetapkan asma wa sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau pendengaran sebagaimana kita paham pendengaran atau tangan sebagaimana, itu baru penyerupaan dengan makhluk. Itu yang musyabbihah. Kemudian Ahlussunnah wal Jamaah adalah orang yang paling keras permusuhannya dengan mazhab tashbih dan golongan musyabbihah. Disebutkan di sini Imam Nu'man bin Hamad Al-Khuzai, jadi Imam Khuzai rahimahullah taala. Jadi kita kenal yang nama-nama pendeknya, Imam Khuzai, Imam Al-Auza'i, Imam Kisai dan seterusnya. Nah, di sini disebutkan nama panjang Imam Nu'aim bin Hamad Al-Khuzai rahimahullah taala. Ini termasuk guru Imam Bukhari yang wafat tahun 228 Hijriah, berkata, jadi ini perdebatan ini jangan kita di zaman 1447 Hijriah, di tahun 200 Hijriah pun 100 Hijriah sudah ada muncul. Jadi ini barang lama yang diungkit-ungkit terus. Yang barang terjatuh di jalan dipungut oleh orang, terus diapakan lagi. Jadi ini sudah biasa. Zaman dahulu orang sudah membantahnya, para ulama telah membantahnya. Tetapi dengan berlalunya zaman terus dibahas untuk meluruskan umat dari hal-hal yang mereka tuduhkan. Apa kata beliau Imam Al-Khuzai? Barang siapa menyerupakan Allah dengan makhluknya, maka ya hukumnya adalah kafir. Dan barang siapa mengingkari apa sifat yang Allah sifatkan dirinya dengannya, maka ia kafir. Jadi hukumnya ini ulama menjelaskan untuk menjaga bagaimana seharusnya agama tersebut. Tidak boleh ditentang sebenarnya, tapi jangan dituduhkan dengan ini. Menjelaskan tentang ilmiah. Ini orangnya, bukan individu, bukan person. Kita mempelajari secara ilmiah hukum yang dihukumi oleh para ulama. Apa yang Allah sifatkan dirinya dengannya atau yang disifatkan oleh Rasulnya untuknya, bukanlah untuk dalam bentuk tashbih, penyerupaan. Sebab Allah Ta'ala tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya, baik dalam zat maupun sifat-sifatnya. Kemudian diulang lagi Imam Ishaq bin Rahaweh rahimahullah, perkataan yang lain. Barang siapa mensifati Allah lalu menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat salah satu makhluk Allah, maka ia kafir kepada Allah yang Maha Agung. Ini ulama menjelaskannya ya. Jadi kita seandainya pernah berdialog dengan orang-orang yang tidak seperti ini memahaminya, jangan dulu kamu kafir, tidak boleh. Jadi ini ulama menjelaskan, bukan mengkafir-kafirkan, tapi menjelaskan hukumnya. Adapun tuduhan person-person itu tidak boleh, ke individu tidak boleh. Kemudian musyabbihah, orang-orang Ahlussunnah adalah mereka para ulama Ahlussunnah itu yang paling keras untuk menentang musyabbihah. Bahkan tasbih itu ada pada menafikan sifat-sifat Allah Ta'ala tanpa ditashbih. Kemudian Imam Bukhari, kita mengetahui Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, pemilik kitab Sahih ya, beliau berkata, sebagian ahlul ilmi berkata, sesungguhnya Jahmiyah mereka lah musyabbihah karena mereka menyamakan Rabb mereka dengan patung, dengan orang tuli, dengan orang buta yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak bisa berbicara, dan tidak bisa menciptakan. Jahmiyah berkata Allah seperti itu, tidak bisa berbicara, tidak bisa melihat dirinya, dan mereka berkata sesungguhnya nama Allah adalah makhluk. Maha suci dan maha sempurna Allah dari apa yang dikatakan Jahmiyah dan musyabbihah. Jadi diluruskan oleh Imam Bukhari. Seandainya Allah maha melihat lalu ditolak, berarti Allah buta. Seandainya Allah bisa yang maha melihat, yang maha mendengar dan seterusnya, itu ditolak, berarti apa bedanya dengan patung?
Bukankah patung yang demikian? Kata Imam Bukhari. Paham ya? Nah, jadi kalau ditolak sifat-sifat demikian, maka apa bedanya dengan patung? Ya, kemudian sebenarnya mereka lah yang menyerupakan Allah dengan sesuatu yang tidak ada melalui perkataan. Jadi mengenai tentang jah ya, arah, mereka mengatakan Allah tidak berada di atas, tidak pula berada di bawah, tidak ada di kanan, tidak pula di kiri, tidak berada dalam alam semesta, tidak pada luarnya dan tidak bersatu dengannya, tidak pula terpisah darinya. Jadi maha suci Allah dari apa yang mereka katakan. Kalau demikian berarti Allah tidak ada. Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak bersatu dengan alam, tidak ada. Berarti tidak ada. Kan pemahamannya demikian, tetapi kerancuan demikian. Jadi pemikiran mereka yang rancu sebenarnya yang rusak itu sudah jelas. Jadi intinya kalau kita pahami bagaimana Allah Subhanahu wa taala fis sama, di langit, di atas langit, istiwa di aras. Jadi seluruh langit dan bumi itu ada lapisan langit pertama, kedua sampai langit ketujuh. Setelah langit itu ada nanti di bawahnya, di atasnya itu adalah ada kursi. Ada kursi, di atas kursi, kemudian ada aras. Di atas aras, di atas itulah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah tidak bersatu dengan makhluknya. Tapi jangan dibayangkan kepada Allah tidak boleh. Itu setan bermain itu. Jadi begitulah keadaannya. Nah, jadi aras itu adalah naungan terhadap seluruh makhluk Allah. Jadi makhluk Allah yang paling tinggi adalah aras. Semua aras itu membawahinya, memayunginya, mengayominya. Dan bagaimana besarnya di dalam kitab Tauhid di hadis yang terakhir tentang keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, wa ma qadarallahu haqqa qadri. Mengapa mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya? Itu bumi ini dibandingkan langit ibarat lempengan koin emas di padang pasir. Padang pasir yang luas, padang Sahara, lempengan emas bumi. Lalu langit yang luas itu dibandingkan dengan kursi Allah, langit yang luas itu lempengan logam atau cincin. Bagaimana luasnya? Lalu kursi itu dibandingkan aras, seperti itu juga, ibarat lempengan logam atau cincin. Berapalah besarnya dibandingkan dengan padang pasir yang luas? Allah berada di atasnya. Allah itu makanya Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Jadi jangan sampai selain yang Allah sebutkan tentang dirinya jangan sampai membayang-bayangkan. Sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Taib, sudah panas-panas kepalanya. Jangankan bapak-bapak, ibu-ibu mahasiswa ketika kami mengajarkan asma wa sifat, memakai muqarrarnya di antaranya Qawaidul Musla fi sifatil husna, fi asmaul husna wa sifatillah uliya. Itu Syekh Muhammad bin Utsaimin membuat kaidah-kaidah bagaimana memahami nama-nama Allah yang Maha Indah dan sifat-sifatnya yang Maha Tinggi. Panas-panas kepala mahasiswa. Apalagi bapak-bapak ibu. Tapi memang demikianlah. Ini yang tersirat nih Bu ya. Bu ya lain lagi loh. Harus konsentrasi. Jadi alhamdulillah kalau kita sudah memahami secara garis besarnya untuk nama-nama Allah yang Maha Indah dan sifat-sifat Allah yang Maha Tinggi sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah, kesempurnaan Allah, tanpa ditolak, tanpa dipalingkan maknanya, tanpa ditanyakan bagaimananya, itulah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Itulah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Baik, alhamdulillah satu bantahan telah kita bahas. Tersisa 20 lagi, insyaallah mudah-mudahan Allah mudahkan. Kenapa tadi dipanjang lebarkan, dirunut semuanya? Karena kalau tidak tahu sebab permasalahannya maka akan bingung nih apa kata yang dijelaskan ini. Jadi sengaja ini ada yang menolak ta'til, ini ada mentakwil, ada taufid dan ada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sengaja kita kelompok-kelompokkan agar mengetahui bagaimana cara memahami nama-nama Allah yang indah dan sifat-sifatnya yang maha mulia. Jadi ketika tahu kita poin-poin kaidah-kaidahnya, insya Allah kita akan memahami bagaimana Rabb kita Azza wa Jalla. Kita akan memahami lalu bagaimana tentang namanya yang maha indah, yang tidak ada sedikit pun cacatnya, semuanya indah, dan sifatnya yang maha tinggi, tidak ada kekurangan dari manapun.
pembahasannya yang kalau kita ketahui itu insyaallah maka akan timbul keimanan yang kuat, tauhid yang kuat, kecintaan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini yang harusnya yang lebih kita utamakan, ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala, yang wajah kita yang kita bangga-banggakan itu ketika berhadapan dengan Allah, ketika beribadah kepada Allah, itu di tanah kita di lantai, saking memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak mengenal kita Rabb kita, dipalingkan oleh orang, kita tidak tahu jadinya. Yang mana tadi syubhat yang mereka lontarkan itu seperti fata morgana yang sebenarnya tidak ada. Ibarat air di jalan lalu kita dekati, tidak ada sebenarnya, tidak ada, bukan ilmu. Itu hanya mereka ada-adakan. Atau seperti debu yang diterbangkan angin, atau lebih lemah daripada sarang laba-laba. Yang kuat adalah yang berlandaskan dengan dalil. Ada dalilnya, itu yang kuat. Siapapun yang berkata, maka itu akan hancur. Di Kasyfus Syubhat, ini terakhir ya. Di Kasyfus Syubhat itu orang-orang yang muwahhid, orang-orang yang memiliki senjata, maksudnya ilmu, memahami ayat Allah dan hadis Nabi SAW. Satu orang mereka itu bisa mengalahkan 1000 ahli batil. Satu orang yang muwahhid, orang yang bertauhid, yang memahami Al-Quran dan hadis, itu akan mengalahkan 1000 orang yang pengikut hawa nafsu. Karena kekuatan di dalil, kekuatan kita di dalil firman Allah dan hadis-hadis Nabi SAW, sebagaimana yang dipahami oleh generasi terbaik umat ini, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, kemudian tabi'in dan tabi'in dan yang mengikuti mereka sampai akhir zaman. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.